Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andre Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai ini nungguin panas tapi nggak panas. Kemarin malah ada satu kandang yang kena korban jadi korban hujan angin. Jadi ya nggak apa-apa, nanti hilang satu tumbuh seribu. Jadi hari ini seperti biasa sambil santai berbagi buat teman-teman sahabat Sleman, karena yang mana banyak teman-teman yang menanyakan tentang doping. Burung udah di doping nggak gacor, burung masih ngeriwik aja, burung malah bulunya rontok, malah jadi ngembung. Sebetulnya udah ada tutorial saya buat cara pendopingan, jadi saya bahas lagi tentang yaitu banyak kegagalan dalam mendoping peci. Jadi teman-teman biasanya terutama buat para pemula yang masih baru ngomyok, itu kesalahan yang mana pengen plecinya gacor langsung buka paruh tapi dengan mode hemat. Nah yang jelas ketika burung bahan omyokan itu nggak bakalan bisa langsung buka paruh dengan mode hemat. Kalau mau mode hemat, burung setelah buka paruh baru pakai mode hemat dengan rawatan dosis direndahin, dikurangin. Kalau misalnya burung bahan masih bahan omyokan, itu harus teratur dalam pendopingan. Kesalahan pertama biasanya yaitu kurang konsisten dalam pemberian doping. Jadi sehari di doping, kemudian sehari enggak, pas lah pakai doping asal-asalan pakai, minta sama temen dikasih ke burungnya. Jadi itu kesalahan yang burungnya buat buka paruh itu susah, jadi enggak dia buat buka paruh. Kemudian kesalahan lagi yang mana ketika mengganti doping, reaksi doping ketika dikasih itu bakalan kelihatan setelah 3 hari. Jadi kalau pas mau ganti doping kadang-kadang nggak di stop dulu, nggak dijeda dulu. Hari Sabtu dikasih doping, kemudian hari Jumat hari Minggunya udah diganti lagi dopingnya. Jadi kita nggak pernah tahu mana reaksi bekerja yang baik antara doping pertama atau doping yang terakhir. Dan biasanya dalam pendopingan pleci itu yang nggak paham jadi tentang menggunakan metode tetesan. Jadi penggunaan tetesan cuma metodenya nggak paham tentang kegunaan produk yang ditetes. Jadi asal main tetes biasanya kan ada yang pakai metabolis, terus ada yang pakai booster, ada yang pakai power up, ada yang pakai RB. Jadi banyak produk-produk doping yang sekarang memang bejibun. Nah jadi penggunaannya nggak begitu paham, takarannya harus berapa, jadi main tetes asal. Nah itu menyebabkan burung enggan buka paruh, jadi yang ada gacor enggak, rusak iya. Nah kalau mau doping itu harus yang pertama dopingnya, pilih doping ya, kalau saya rekomendasiin pilih doping yang banyak orang pakai. Terserah teman-teman mau pakai doping apa, pakai yang banyak orang pakai. Kemudian kalau misalnya udah ada doping, itu dikasih doping yang pertama. Kalau misalnya pleci yang masih bahan omyokan itu burungnya dosis tinggi, jadi harus pakai dosis tinggi, nggak bisa dosis rendah. Kenapa? Karena ketika dosis rendah dia otomatis naikinnya harus perlahan, susah. Tapi ketika dosis tinggi itu udah kelihatan efeknya. Jadi dampak doping kelihatan bekerja atau enggak di usia 3 hari pendopingan. Jadi kalau misalnya hari Senin didoping, Senin setelah dijemur, Senin, Selasa, Rabu. Jadi di hari Rabu setelah dijemur dikasih doping, setelah dianginkan kemudian dibentang, itu udah kelihatan reaksi dopingnya. Jadi kalau misalnya dopingnya cocok, ada reaksi yang namanya si burung yang biasanya ngeriwiknya jarang, dia mulai ngeriwiknya aktif. Bahkan ada punya saya yang kemarin 6 omyokan, kemarin 6 ya, begitu hari ketiga begitu saya bentang, ada yang satu langsung roll, ada dia langsung roll, langsung cabul. Jadi ketika doping ketinggian itu otomatis di hari ketiga itu otomatis sudah cabul, tinggal dibentang, dilatih buat dia buka paruh, biar buat ngelatih irama dia, isian dia dibawakan. Nah jadi kalau misalnya udah 3 hari lihat reaksinya, kalau misalnya cocok ada perkembangan, lanjutkan sampai seminggu. Selama pemberian kalau misalnya pengen cepat buka paruh, jangan dikasih minum air putih, jangan dikasih mandi. Kalau mau cepat buka paruh prosesnya, jadi kasih selama seminggu. Setelah seminggu biasanya rata-rata pasti cabul, terus juga getar-getar, birahi, tinggal dimandiin, kemudian dirutin dibentang, dijauhin antara satu pleci sama pleci lainnya biar dia berirama. Nah kalau udah seperti itu tinggal konsisten, tinggal perubahan doping, dikurangin dopingnya. Jadi kalau teman-teman mau hemat, ngerawat pleci dengan berhemat itu nanti ngerawatnya setelah burung jadi. Kalau udah burung bahan jangan merawatnya dengan mode hemat, karena memang malah yang ada susah.
borosin dulu, udah boros baru ditinggal ulik doping dengan settingan murah, dengan rawatan yang sederhana. Kadang-kadang kalau misalnya tahapannya bagus, itu bisa kok setelah doping kemudian kita netralin perlahan, jadi dia cuma harian pakai larutan aja, pakai mijon atau pakailah segar, nggak usah pakai doping-dopingan, bisa kalau buat harian. Nah, jadi kunci awalnya harus diseriusin, ditekan, dari pemberian dopingnya harus yang konsisten pemberian. Kemudian setelah konsisten, pilih produknya yang benar-benar penjualnya yang benar-benar terjamin. Terus dikasih setelah konsisten, kasih geber terus, jangan gonta-ganti, jangan jangan dirubah-rubah selama proses si burung kelihatan kinerjanya. Nah, mungkin itu aja sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.